Ayahku adalah dewa perang. Bab 49. Saat dia mengatakan itu, dia segera mundur beberapa langkah, memeluk erat Su Haiyun yang bodoh itu, dan melambai keras ke Guan Qianjun dan Qian Qian. Ayo pergi, jangan menghubungimu lagi, aku akan memberkatimu, Qian Qian. Tumbuh dengan baik, dan cepat pergi. Mungkin pembunuhnya sedang mengawasi. Dia meraih tangan saudara konyol itu dan memutarnya. Dia berbalik dan berjalan pergi dengan panik, tidak berani melihat ke belakang lagi. Tampak seperti seekor rusa yang dikejar binatang buas. Guan Qianjun juga kembali ke mobil sambil memegang Qian Qian. Qian Qian masih berkata dengan lembut, aku tidak akan menyalahkan mereka lagi. Faktanya, ini semua salahku dan salah ibu. Pada analisa terakhir, itu semua salah bajingan itu. Tapi, ibu, bibi dan pamanku. Orang tuaku telah tiada, jadi aku pasti sangat sedih dan takut. Ini semua salahku dan salah ibuku. Ada rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang mendalam di wajah kecilnya. Guan Qianjun menyeka air mata di wajahnya dengan sedih dan menghiburnya, tidak apa-apa, sayang, kami akan mengikuti bibi dan pamanmu sekarang untuk melihat di mana mereka tinggal. Saya tidak percaya lagi, kami tidak bisa mengikuti mereka. Dia meminta petunjuk tentang dalang di balik layar. Qian Qian meraih bagian belakang kepalanya dan berkata, hei. Apakah kamu akan menggunakan cara yang buruk untuk memaksa bibi dan pamanku memberitahu mereka, maka aku tidak akan melakukannya itu. Dia berkata kepada si kecilnya. Kepalanya menggeleng seperti mainan, bibi dan pamanku cukup menyedihkan, terutama pamanku. Mereka semua bodoh. Jangan menyakiti mereka. Aku lebih suka tidak tahu apa-apa. Guan Qianjun tersenyum lembut, gadis bodoh, bagaimana aku bisa menyakiti mereka? Jika aku ingin menyakiti mereka, aku tidak akan begitu membantu sebelumnya, jadi kami akan mengikuti mereka secara diam-diam dan mencari peluang. Mungkin, jika kita menunjukkan kasih sayang dan alasannya, kita bisa membuat mereka angkat bicara. Qian Qian mengangguk, sepertinya memang begitu, tapi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Bagaimana kita bisa mengikuti mereka? Dia melihat sekeliling. Jalan komersial ramai, tapi kedua saudara kandungnya hilang. Senyuman muncul di sudut mulut Guan Qianjun, jangan khawatir, ayah dapat menemukannya. Jika dia tidak dapat menemukannya, apakah mereka layak menjadi ayahmu? Ada kebanggaan penuh di wajahnya. Sebagai dewa perang tertinggi, ia secara alami memiliki berbagai kemampuan yang berbeda dari orang biasa. Saya sudah mengunci arah perginya kedua bersaudara itu, jika saya berjalan ke arah itu, saya dapat dengan mudah menemukan mereka. Saat berbicara dengan kedua saudara kandungnya, Guan Qianjun juga menggunakan energi internalnya untuk merasakan lingkungan sekitar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Seperti yang Su Haitang katakan, mungkin ada pembunuh yang menyergap, jadi dia terlalu khawatir. Namun terlihat juga bahwa gadis ini memang pernah disiksa. Su Haitang panik dan mengantar adiknya kembali ke tempat tinggalnya dengan sepeda roda 3 yang rusak. Ini adalah bangunan yang sudah ada selama puluhan tahun dan telah disewakan kepada orang lain. Su Haitang dan adik laki-lakinya tinggal di salah satu rumah kecil. Begitu sepeda roda 3 berhenti, terdengar suara menakutkan dari belakang. Haitang, berapa hutangmu? Apakah sudah waktunya melunasi rekeningnya? Su Haitang membeku dan tiba-tiba menoleh. Tak jauh dari situ, beberapa orang berjalan perlahan ke arah mereka, wajah mereka penuh kebencian. Seorang pria dan wanita parubaya, yang jelas merupakan pemimpin kelompok orang ini, menatap Su Haitang seperti serigala dan harimau. Apalagi seorang pria berusia 20-an berwajah serakah yang duduk di kursi roda yang didorong oleh seorang wanita. Dia terus memandangi gadis kecil yang cantik itu. Kaki celana pria ini kosong, dua kakinya hilang. Di belakang mereka, ada dua preman yang tingginya lebih dari 1,8 meter dan terlihat mengancam. Orang yang baru saja berbicara adalah wanita parubaya. Pemuda di kursi roda berkata sambil tersenyum, Bu, jangan terlalu galak. Jangan menakuti adik perempuan Haitang. Dia pemalu dan tidak akan takut. Selain itu, dia hanya berhutang lebih dari 50.000 yuan. Tidak ada apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan sangat murah hati. Wanita itu mengangguk, menepuk pundak putranya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, baiklah, Ibu, mendengarkan Anda, tetapi itu hanya lebih dari 50.000 yuan, dan itu tidak di mata keluarga Zeng kami. Namun, hutangnya harus dibayar kembali. Uang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gadis berwajah pucat di seberangnya dengan sepasang mata segitiga. Dia berkata dengan marah, Haitang, apakah adikmu sudah lebih baik?
Dia meminjam begitu banyak uang dari kita untuk melihat otaknya. Dia seharusnya menjadi lebih baik. Tampaknya batas waktu untuk membayar kembali uang itu telah tiba. Su Haitang ketakutan dan buru-buru mengambil sejumlah uang dari sakunya. Mengeluarkan tumpukan uang $100. Dia tiba-tiba menyesalinya. Jika dia tidak memberi Qian uang sebanyak itu sudah cukup untuk membayarnya kembali. Namun penyesalan itu hanya sesaat. Saat itu, dia melihat Qian dan ayahnya mengenakan pakaian yang sangat biasa. Ayah Qian tampak sedikit tertekan. Memberikan uang ini kepada mereka pasti akan sangat bermanfaat. Memikirkan hal ini, Su Haitang merasa tenang. Dia segera berjalan mendekat, memegang tumpukan uang kertas di kedua tangannya, dan menyerahkannya kepada wanita itu. Paman Zeng, Bibi Zeng, dan Saudara Zeng, terima kasih atas bantuan Anda. Seharusnya ada sekitar 15.000 yuan yang tersisa di sini. Saya akan membayarnya kembali terlebih dahulu. Saya akan membayar kembali uang lainnya sesegera mungkin. Saya tidak perlu mendirikan warung pinggir jalan sekarang. Saya juga membuka toko, dan dengan bantuan banyak orang, saya akan segera menghasilkan uang dan mengembalikannya sepenuhnya kepada Anda. Bibi Zeng mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya tanpa bahkan menghitungnya. Dia tertawa dan berkata, saya tidak menyangka Haitang begitu pandai menghasilkan uang. Ya, jika dia menikah dengan keluarga kita, dia akan menjadi istri yang sejahtera dan membuat kita lebih untung. Wajah Su Haitang berubah drastis. Apa artinya ini? Paman Zeng tersenyum dan berkata, Haitang, kamu perempuan, dan kamu selalu melakukan bisnis di luar sana. Ini tidak baik. Kamu tidak dapat menghasilkan banyak uang, dan kamu memiliki adik laki-laki yang bodoh, yang menyeretmu ke bawah. Kita tidak bisa menontonnya. Saya tidak punya kesabaran, jadi saya telah memutuskan satu hal. Setelah jeda singkat, dia hendak melanjutkan, tetapi saudara Zeng di kursi roda tidak sabar untuk berbicara. Haitang, kamu akan sangat senang saat aku memberitahumu hal ini. Kami telah memutuskan untuk membiarkanmu menjadi istriku. Meskipun aku, Zeng Tao, mengalami 2 patah kaki, keluarga kami kaya dan kami pasti bisa menjagamu dengan baik. Aku juga akan sangat mencintaimu. Aku hanya menyukai penampilanmu yang imut dan lucu. Jika kamu mengikutiku, aku jamin kamu tidak akan kehilangan apapun dan kamu tidak perlu terlalu berterima kasih kepada kami. Layani saja aku dengan baik masa depan. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Haitang, dan mengulurkan tangan dan menyentuh pantatnya. Apa yang dia katakan menjadi tidak senonoh. Meskipun Haitang masih muda, dia memiliki lekuk tubuh di depan dan belakang, terutama bokong ini, yang sangat mudah untuk melahirkan. Dia akan bisa melahirkan banyak bayi untuk keluarga Zeng kita di masa depan, dan itu akan terjadi. Mudah untuk meneruskan garis keluarga. Ayah dan ibu, kamu bilang begitu. Benar. Orang tuanya mengangguk. Paman Zeng berkata dengan ramah, Haitang, karena kamu telah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Zeng kami, uang hutangmu akan dihapuskan sekaligus dan kamu tidak perlu membayar kembali sepeser pun. Dia mengeluarkan sebuah IOU dari tangannya. Sakunya dan melambaikannya pada Su Haitang. Berjanjilah saja, dan aku akan merobeknya. Kami sangat yakin bahwa kamu adalah gadis yang melakukan apa yang dia katakan. Su Haitang tampak tercengang dan segera menggelengkan kepalanya. Saya belum memutuskan untuk menikah dengan saudara Zeng Zeng. Saya belum ingin menikah. Saya akan membayar kembali uangnya dengan baik. Anda tidak dapat memaksa saya seperti ini. Saat dia mengatakan ini, air mata hampir menetes. Bibi Zeng segera menjadi marah, bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kedengarannya tidak baik bagimu untuk berbicara seperti itu. Siapa yang memaksamu? Bisa menikah dengan keluarga Zeng kami dan menikahi putraku adalah impian dari banyak gadis. Putra kami memilih untuk jatuh cinta padamu, kamu harus bersyukur dan berterima kasih kepada kami. Mengapa kamu mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti itu? Dia menunjuk ke hidung Su Haitang, dengan marah. Bab 50. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, segera minta maaf, dan katakan bahwa kamu akan bahagia menikahi anakku, menjadi istri yang baik untuknya, dan melayaninya dengan baik untuk sisa hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zeng Tao juga berkata dengan dingin, Haitang, jika kamu berbicara seperti ini, orang tuaku akan sangat tidak bahagia, dan kamu akan sangat menderita. Jangan bersulang aku dan kamu akan dihukum dengan minuman. Menikahlah denganku. Sungguh menyenangkan. Kemarilah. Duduklah di pelukanku, biarkan aku menyentuhmu,
dan aku akan membuat orang tuaku melupakan apa yang baru saja kamu katakan. Su Haitang gemetar kepalanya dan mundur perlahan. Dia berkata dengan lembut, Paman Zeng, Bibi Zeng, dan Kakak Zeng, terima kasih atas cintamu padaku, tetapi aku tidak ingin menikah. Aku masih muda, baru berusia 20 tahun, dan aku ingin segera menyembuhkan adikku, lalu. Kalau begitu aku bisa mendapat banyak uang, dan aku bisa kembali bersekolah dan melanjutkan sekolah. Kalau aku menikah, itu akan hilang. Katanya dengan wajah sedih. Bibi Zeng melambaikan tangannya dengan tidak sabar, merupakan suatu kebajikan bagi seorang wanita untuk tidak memiliki bakat. Saya baru lulus SMP, dan saya masih sejahtera. Mengapa saya membaca begitu banyak buku? Bisakah kamu menjaga dengan baik anakku dan biarkan dia berbahagia saja? Apakah belajar ada hubungannya dengan melayani anakku? Banyak orang berkumpul dan melihat pemandangan ini. Meskipun mereka bersimpati dengan Su Haitang, mereka tidak berani berbicara dalam kemarahan. Mereka juga tahu bahwa keluarga Zeng sangat kuat. Seluruh bangunan tempat tinggal setiap orang adalah milik keluarganya, hanya dengan mengumpulkan uang sewa, mereka bisa mendapatkan lebih dari 10 atau 200 ribu yuan sebulan, belum lagi yang lainnya. Dalam 2 bulan terakhir, Su Haiyun tiba-tiba jatuh sakit dan menjadi gila. Dia terus membenturkan kepalanya ke dinding, yang membuat keluarga Zeng khawatir. Mereka berlari untuk melihat apa yang terjadi, dan kemudian menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Su Haitang agar dia bisa membawa adiknya ke dokter. Su Haitang tidak punya pilihan selain menerima 50 ribu yuan. Sekarang sepertinya saya telah jatuh ke dalam jebakan. Dia berkata dengan lemah, pembelajaranku benar-benar tidak ada hubungannya dengan saudara Zeng. Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku hanya ingin belajar. Mengapa kamu terus memintaku untuk melayaninya? Di akhir kalimat, gadis kecil itu sedikit kesal. Ini terlalu tidak masuk akal. Bibi Zeng menunjuk ke arahnya dengan suara bersemangat, kamu berhutang banyak uang, dan kamu melakukan apapun yang kami katakan. Apakah kamu akan rugi jika menikah dengan keluarga Zeng? Itu hanya akan membuatmu berpikir apapun yang kamu inginkan, bukan bodoh. Kesabaran saya terbatas, jadi saya akan pergi sore ini. Anak saya telah memikirkan Anda siang dan malam, dan dia mau tidak mau ingin Anda menjadi istrinya. Pikirkanlah, betapa bahagianya kamu, dia tidak pernah begitu menginginkan seorang gadis. Ini dikatakan. Ya, itu sangat tidak tahu malu. Zeng Tao berkata sambil tersenyum, Haitang, kamu mungkin sedikit bingung saat ini, tapi tidak apa-apa. Kembalilah bersamaku dan adakan pernikahan malam ini. Setelah pernikahan, kamu akan mengerti bahwa perempuan memang seperti itu. Berapa banyak buku yang kamu baca, kamu tidak bisa. Jika kamu ingin menikah dan punya anak, selama kamu merawatku dengan baik, itu akan lebih menyenangkan daripada bekerja setelah lulus kuliah. Aku memintamu untuk melakukannya sampai di sana dalam satu langkah, kenapa kamu tidak melakukannya? Ini dikatakan dalam kebingungan. Su Haitang menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan keras kepala, tidak. Aku tidak akan pernah pergi bersamamu. Yang terburuk adalah, aku tidak akan tinggal di sini. Aku akan membawa adikku mencari tempat tinggal lain. Biar ku beritahukan padamu. Jangan terlalu menindas. Saya juga tahu beberapa tokoh besar sekarang, dan mereka membantu saya, dan mungkin ada orang lain yang tidak mampu Anda sakiti. Tuan Ren, Tuan Ketiga, dan Tuan Niu. Beberapa orang ini begitu judulnya diucapkan, keluarga Zeng dan istrinya saling memandang. Apakah mereka luar biasa? Sapi. Tetapi, bagi mereka, mereka semua adalah tokoh yang berkuasa. Lebih dahsyat. Tapi kemudian, Paman Zeng tersenyum dingin, kalian benar-benar pandai mengada-ada, jadi beritahu saya, bagaimana kalian bisa mengenal satu sama lain. Su Haitang menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Pernyataan ini tidak hanya membuat keluarga Zeng, tetapi semua orang di sekitar mereka tertawa. Bibi Zeng menggelengkan kepalanya, Haitang, menurutku kamu sama bodohnya dengan kakakmu. Ada yang salah dengan otakmu. Beraninya kamu mengarang cerita seperti itu. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Ada banyak sekali orang hebat, pergi saja ke kios pinggir jalanmu. Berapa banyak mainan kecil yang ingin kamu beli? Tuan Niu akan membantumu membuka toko di jalan komersial. Kamu gila. Tapi tidak apa-apa. Bahkan jika kamu memiliki masalah otak seperti adikmu, kami akan merawatnya dan menyembuhkannya. Ikuti kami secepatnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih Su Haitang. Su Haitang berteriak, jangan sentuh aku.
Dia tanpa sadar mendorong Bibi Zheng begitu keras hingga dia hampir jatuh ke tanah. Marah karena malu, dia menamparkan wajah Su Haitang dengan keras, menyebabkan dia berteriak, jatuh ke tanah dengan rambut acak-acakan. Dasar gadis bau, jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya, kan? Aku akan membunuhmu. Bibi Zheng bergegas mendekat dan menendangnya lagi. Tiba-tiba, terdengar teriakan gila dari samping, dan Su Haiyun yang berusia 11 atau 12 tahun bergegas mendekat dan memukul perut Bibi Zheng dengan keras seperti banteng liar. Dampaknya menyebabkan dia terduduk di tanah, dan tanah sedikit bergetar. Kemudian, dia menjerit menyayat hati. Itu sangat menyakitkan bagiku. Pantatku patah menjadi dua. Kenapa kamu berdiri di sana? Hajar bajingan kecil itu sampai mati secepatnya. Si bodoh sialan ini hanya membuang-buang makanan di dunia ini. Bunuh dia lagi. Bawa adiknya pergi. Teriaknya sambil menepukkan tangannya ke tanah. Kedua preman itu segera bergegas mendekat, salah satu dari mereka mengangkat kaki besarnya dan menendang keras Su Haiyun. Menendang dadanya. Su Haiyun menjerit dan terjatuh ke belakang 5 atau 6 meter seperti bola meriam. Untungnya, dia menabrak tumpukan pasir, jika dia menabrak dinding di tanah, dia mungkin akan mematahkan beberapa tulang. Meski begitu, anak kecil itu menangis kesakitan dan bahkan muntah darah. Su Haitang sangat ketakutan sehingga dia bergegas mendekat dan hendak memeluk saudaranya, tetapi seorang preman lain meraih lengannya. Dia berkata dengan dingin, gadis kecil, tidak ada gunanya melawan. Seekor domba kecil sepertimu tidak bisa lepas dengan kekuatan kami. Patuhlah. Atau aku akan sangat menderita karenamu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku menginginkannya. Jaga adikku, kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Aku hanya berhutang sedikit, aku akan membayarnya kembali dengan benar, kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sangat sial, Tuhan begitu, tidak bisakah kamu membuka matamu? Teriak Su Haitang sambil memutar dengan kasar. Tanpa sengaja, dia terjatuh ke tanah, menatap adiknya yang menangis, lalu melihat sekeliling tanpa daya. Tolong, selamatkan aku. Oke. Selamatkan adikku, jangan biarkan mereka melakukan ini, jangan bawa aku pergi, aku ingin menjaga adikku. Jika aku diambil, adikku akan mati. Orang-orang di sekitarnya tidak berani bergerak. Saya hanya bisa menonton tanpa daya, menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Su Haitang putus asa dan tidak mau menyerah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggigit pergelangan tangan preman itu dengan keras, menyebabkan dia menjerit kesakitan dan dengan cepat menarik tangannya. Dia berlari mati-matian menuju Su Haiyun yang menangis. Jangan khawatir, kakak tidak akan meninggalkanmu sendirian, apapun yang terjadi, kita akan mati bersama. Dia masih tidak lari ke sisi Su Haiyun. Bibi Zheng tiba-tiba menjambak rambutnya. Dia mendorongnya ke tanah, lalu duduk di atasnya, menembaknya ke kiri dan ke kanan, dan menamparnya dengan keras. Sambil melepaskannya, wanita kejam ini berteriak, aku membuatmu tidak patuh. Aku membuatmu bodoh. Merupakan berkah bagimu untuk menikah dengan keluarga Zheng, kenapa kamu tidak menginginkannya? Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai mati. Cepat dan setuju, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai mati. Bersambung.